Pesan apa nih yang Biasa cuma ice lychee tea sama taro. Ini enak banget ini, by the way. Kita di Kiribili. Kita lihat yuk harganya berapa. Tadi kita pesan croissant toast, terus pesan corn dog, spicy Korean chicken, taro latte sama lychee tea. Totalnya 123.000. Not bad. Udah dapat dessert, makanan sama minuman. Nggak makanan berat sih ya, makanannya cukup ringan. Kondoknya cuma satu kok. Iya. Seakan-akan aku kayaknya rakus banget, nggak juga kali. Bagus. Yang kita mau ngomongin apa yang? Ini kita mau ngomongin tentang, tadi aku dengerin topik tentang Roh Kudus, the Holy Spirit. What about Holy Spirit? Jadi kan kita bisa mendukakan Holy Spirit, ya. Oh, even though if you're a believer, jadi orang percaya pun bisa mendukakan Holy Bisa. Spirit. Kenapa? Orang percaya juga bisa mendukakan Holy Spirit, karena kebanyakan yang kita nggak tahu adalah kita kan selalu bilang fellowship with the Holy Spirit, fellowship with the Holy Spirit. Berarti kan kita ngobrol-ngobrol, ya kan, kita ngobrol-ngobrol sama Holy Spirit, kita bercengkrama, ya kita notice lah, kita aware kalau ada Holy Spirit di dalam kita. Tapi just being aware, cuman ngobrol-ngobrol itu nggak cukup, tapi kita juga harus taat. Karena ada suara Roh Kudus yang senantiasa membimbing dan menuntun kita. Oleh karena itu kita harus taat. What do you think? Oke, kalau misal mendukakan itu gimana konsep pikirannya? Ya. Berat amat sih mas yang ini ngomongnya. Jadi ada ayatnya di Efesus sebenarnya. Efesus 4 ayat 21 sampai 32. Karena kan kita sudah menanggalkan perilaku lama, manusia yang lama menuju kebinasaan kan. Oleh karena itu kita diperbaharui oleh roh dan pikiran. Dan kita mengenakan manusia baru, yaitu yang udah diciptakan dalam kebenaran, yang ada Roh Kudus di dalamnya. Karena Roh Kudus kan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. That's right. Oleh karena itu, di sana juga dikatakan, buanglah dusta, hendaklah kamu berkata benar, dan kalau marah janganlah berbuat dosa. Jadi jangan terus marah hingga matahari terbenam. Jangan pula memberi tempat kepada iblis. Yang dulu mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi bekerjalah, lakukan yang baik dengan kedua tanganmu. Berbagi pada orang yang membutuhkan. Perkataan sia-sia janganlah keluar dari mulutmu. Tapi katakan hal-hal yang membangun. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim. Buanglah segala kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, segala kejahatan dari kamu. Karena ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, kita akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya Roh Kudus. Dan kehendaknya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maunya adalah kita menjadi karakter yang semakin hari semakin diubahkan seperti Kristus. Jadi apapun yang dikatakan di sini, yang dulu mencuri, janganlah mencuri lagi. Karena yang manusia yang lama, kamu dulu mencuri, tapi sekarang biarkanlah kamu menjadi manusia yang baru, yaitu lakukanlah perbuatan baik dengan kedua tanganmu. Jadi ketika kita tetap menjadi manusia yang lama, artinya kamu nggak mengindahkan peranan Roh Kudus di dalam kehidupanmu, yang akhirnya mendukakan Roh Kudus. Jadi dengan tidak menjadi manusia baru, kamu mendukakan Roh Kudus. Yes. Karena seharusnya kalau misalnya ada Roh Kudus di hidupmu, seharusnya kamu melakukan apa yang menjadi kehendaknya dan apa yang menjadi kerinduan hatinya, ya kan? Kalau ada Roh Kudus di dalammu, pastinya dia merindukan kamu untuk menjadi manusia yang semakin hari semakin diubahkan menjadi manusia yang baru. But did you know that mendukakan Roh Kudus itu bisa kehilangan keselamatan? No. I think what it means is that waktu kita nggak berubah, kita itu lebih ke arah bebal. Bukan berarti kita mendukakan ya, lebih ke arah nggak mau taat, nggak mau tunduk. Konteksnya mendukakan Roh Kudus itu bukan cuma nggak taat, tapi against the Holy Spirit, jelek-jelekan, ngata-ngatain, menutupi, lain sebagainya. Kalau misalnya manusia yang baru, misalnya kita semuanya udah menerima Roh Kudus, kita nggak bisa mendukakan Roh Kudus, berarti nggak akan ada ayat yang berkata janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Karena kalau misalnya kita nggak bisa melakukan itu, nggak akan ada warning in the first place, right? It's not about our doing anyways kan, tapi doesn't mean that waktu kamu berdosa kamu mendukakan dong. Kita tetap bisa mendukakan Roh Kudus karena
manusia tetap bisa memilih untuk melakukan yang benar di matanya. Karena yang benar di mata kita kan belum tentu benar di matanya Tuhan. Jadi cara manusia tendensinya itu kita akan selalu mengarah kepada yang apa yang menjadi kedagingan kita. Oleh karena itu kita terus harus mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. What do you think? I think the part that we have to in line with the God's plan, sesuai dengan rencananya Tuhan, itu harus dan wajib. Tapi konteksnya adalah tuntunannya Tuhan yang membuat kita melihat apa yang mungkin kita nggak ngerti, mungkin kita nggak masuk nalar, tapi sebetulnya Tuhan punya rencana yang baik di balik itu. Nah, that's where we have faith. Itu waktu kita punya iman. Jadi tuntunannya yang Tuhan membuat kita melihat apa yang baik, apa yang buat kita bisa hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Walaupun default mode-nya kita itu adalah dosa, manusia jatuh dalam dosa, semuanya itu tabiatnya adalah suka dosa. By the way, makanannya udah datang. Ini apa ya? Korean chicken ya tadi? Spicy. Spicy Korean chicken. Padahal kamu nggak boleh makan spicy kok. Pasti spicy. Karena hidup ini butuh spices. Ya ampun, padahal Pak Gary nggak bisa makan spicy, tapi dia pesan Korean chicken spicy. Ya simple sih sebenarnya, cuma nasi sama chicken aja yang dibalur dengan bumbunya. Bisa dicobain Pak Kamu Gary? coba dulu dong. No. Can try it. Kita berdoa dulu guys sebelum makan guys. It's really Is nice. it so spicy? It's not that spicy. You wanna try? Spicy-nya tapi nggak spicy yang bukan spicy lada gitu, tapi kayak lebih spicy kayak cabai ulek gitu ya. Tapi nggak Holy Spirit punya Roh Kudus itu kan seperti punya teman kan, punya sahabat. Bayangin ya kalau misalnya kita punya teman, kita punya sahabat, kita ngobrol gitu ya, tapi kita nggak dengerin suara teman kita. Jadi misalnya teman kita kayak ngomong, Vel, usia kamu kayaknya gini aja deh, kamu jangan kesana, atau misalnya dia kasih kita advice gitu, tapi kita nggak pernah mengindahkan, nggak pernah menggubris gitu, tapi kita ngobrol, tapi ya nggak pernah dengerin gitu. Gimana tuh perasaannya sebagai seorang teman itu yang nggak pernah didengerin, yang dia kasih advice tapi nggak pernah dilakukan? Apa perasaan temannya itu? Ya menurut aku Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Dia bener-bener ada, kayak misalnya kita lagi makan nih, dia literally ada di depan kita. Dan kita bener-bener kayak ngobrol, ya udah sama-sama kayak teman. Tapi kan ketika dia kasih kita advice, tapi kita nggak akan lakuin. What do you think? Perasaannya gimana? Saya sedih dong, ya kan? Karena aku tahu yang baik buat kamu, tapi kamu nggak ngelakuin gitu. I think that's the difference between having a fellowship with the Holy Spirit and having a communion with the Holy Spirit. Itu two different things. Fellowship, ngobrol ya, kita ngobrol, kita tahu bahwa ini ada di dalam diri kita. Tapi communion itu talking about kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Roh Kudus, dan dari situ kita akan menjalin hubungan yang lebih dalam lagi. Ini kita udah datang corn dog. Dalamnya itu ada cheese-nya, ada mozzarella-nya, terus ini kayaknya yang di atas ini sosis. Mari kita coba. Mozzarella-nya Nice. Kamu kenapa suka kesini ya? karena menunya banyak banget, varian menunya banyak, dari dessert, dari makanannya, dari minumannya, banyak banget variannya. Ada nyobain yang baru sih gitu.
Tapi hari ini pengen kesini gara-gara pengen come back for the dessert karena last time kita cobain yang croissant toast itu enak banget. Tadi kita order satu minuman lagi karena Pak Giri sudah habis minumannya cepet banget. Yang lainnya bisa kok, kecuali cinnamon Sama jago. bang jago. Jadi nggak jago-jago amat Bang Jago. Namanya sih jago. Jadi kita pesan matcha cheese foam with dango. Harganya 28.000. Let's try this one. Looks pretty. Coba kita lihat di dalamnya ada ice creamnya. Jadi kenapa alasan kita gendut? Karena dia yang pesan, kita yang suruh habisin. Dalamnya ada ice creamnya. It's super yummy. Dan dalamnya Baik. adonannya tetap enak, tapi kayaknya teksturnya lebih keras. Yang karena Looks good. Pak Giri mau cobain dulu? Enak Nice. dan yang bikin enak adalah nggak terlalu manis. Buat teman-teman yang pencinta matcha, pasti kalian suka ini. Overall good. Let's try the dango. Ya kayak onde-onde gitu ya. masa kayak onde-onde? Tapi ya rasanya nggak manis gitu, jadi netral aja. Oh iya. Kayak Pak Giri. Udah, rasanya itu hari ini kita mau menikmati kenikmatan dessertnya. See you guys on the next round. Bye. Bye. Selamat makan. Makan.